Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan sukacita. Tuhan mendampingi kita, apapun situasi kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jikalau hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang mengatakan jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti kita harus melakukan apa yang Dia lakukan dalam kehidupannya. Maka dalam bacaan Injil pada hari ini, hidup keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat hanya berhenti pada pengetahuan semata. Mereka belum sampai pada praktik hidup. Ini yang dikritik oleh Yesus. Yesus mengajar kita untuk tidak omdo, tapi melakukan itu. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apakah kita sungguh mengasihi Yesus? Apakah kita sudah melakukan perintah-perintahnya? Karena mengikuti Kristus berarti melakukan segala yang Ia perintahkan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dipanggil bukan hanya berkata-kata baik, tapi juga untuk mempraktekkan itu agar semakin banyak orang yang berbuat baik dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepadanya, kalau kita masih bermusuhan dengan orang lain, tinggalkan dulu persembahan itu. Kita diajak untuk berdamai. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Kalau kita membenci pengikut-pengikutnya, kalau kita membenci ciptaannya, maka Tuhan mengajarkan kepada kita mengikuti Dia berarti harus melakukan apa yang Dia lakukan. Dia Allah yang sungguh pemaaf. Dia memaafkan kesalahan kita. Maka mari kita lakukan hal yang sama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kehidupan beragama bukan seberapa sering kita rajin ke gereja, tidak. Tapi bagaimana seimbang antara kita pergi ke gereja dengan tindakan nyata dalam kehidupan ini. Relasi kita dengan Tuhan tidak hanya dalam bentuk doa,
Tapi doa itu yang kita sampaikan kepadanya, kita wujud nyatakan dalam perbuatan yang konkret. Mungkin ini kedengarannya tidak mudah, karena orang bilang mengikuti Yesus mudah, tapi melakukan perintahnya itu susah. Karena Tuhan ingin agar di mana Dia berada, di situ kita berada. Hidup di dunia ini cuma transit. Hidup dalam kerajaan surga adalah kerinduan setiap orang. Mari Bapak Ibu, kita tidak hanya sampai pada praktik hidup beragama, tapi kita sungguh menghayati, sungguh dekat dengan Dia sang sumber segala-galanya, lalu kita praktekkan itu dalam karya-karya kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang punya beban berat, pergumulan berat dalam hidup mereka. Bantulah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-Mu. Berikanlah mereka jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, dampingi mereka dengan belas kasih dan kerahiman. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.